Jam menunjukkan jam 00:50 ya. Ya teman-teman, sebelum aku menjelajahi ke bagian area pabriknya, aku bakal menjelajahi sebuah mesnya terlebih dahulu. Jadi di hadapan kita ini merupakan sebuah mes, dan yang kanan itu juga mes. Nah, titiknya di bagian sana merupakan sebuah pabriknya. Itu sebenarnya juga mes sih, cuman rada agak rimbun teman-teman ya. Mes-mesnya tuh sampai ke bagian sana teman-teman ya. Oke, kita masuk ke bagian mes-mesnya terlebih dahulu. Jadi dahulu pabrik ini merupakan pabrik yang sangat jaya di masanya teman-teman ya. Dan termasuk pabrik tenun terbesar di daerah Jawa Timur. Namun entah alasan apa pada era krisis moneter 98, pabrik ini mengalami keguncangan pendapatan sehingga pabrik ini harus tutup. Tapi kabarnya sempat beroperasi menjadi apa gitu ya teman-teman ya, sampai 2016. Ya, jadi agak minim informasi yang gue dapatkan. Jadi depannya tuh udah dipenuhi sama semak belukar di bagian sini. Ya, jadi di daerah Mojokerto ini terdapat sebuah pabrik tenun. Kabarnya sih pabrik ini punya 3 cabang sih ya. Cuman cabang-cabang yang lain nih gak tahu. Satunya di Pekalongan. Cuman yang satu lagi gue nggak tahu di mana. Dan gue nggak tahu di Pekalongan ini juga terbengkalai apa enggak. Oke, ini pintunya udah kebuka ya teman-teman ya. Permisi. Apa ini? Udah kayak garam aja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuansanya agak berbeda. Dan ini di bagian sini terdapat sebuah kasur. Oke, angle-nya gue ganti dulu teman-teman ya, biar lebih luas jangkauannya. Ada selawat, apa ini? Selawat tahriyah. Oh, selawat nariyah. Permisi. Ya, jadi ruangannya cuma ngeplong-plong begini sih ya teman-teman ya. Ini merupakan mes-mesnya bagi karyawan-karyawan pekerja dari pabrik tenun atau pabrik kain sarung yang ada di daerah Mojokerto ini. Ruangannya seperti ini, apa ini? Ini kayak kopi bukan sih? Dari tahun berapa nih kopi? Premium. Kita coba cek bagian toiletnya. Ya, jadi bagian mes-mesnya tuh kayak begini bentukannya. Dan toiletnya seperti ini. Ini nih yang unik dari toilet zaman dulu tuh begini teman-teman ya. Lubangnya tuh di bagian belakang, bukan di bagian di bagian depan, bukan bagian belakang. Kalau toilet zaman sekarang kan lubangnya di bagian belakang ya teman-teman ya. Berarti kalau ada orang boker nih, ngambang dulu ini. Permisi. Tuh, jadi masih ada bangunan sebenarnya bagian belakang nih. Cuman gua agak ngeri juga sih ke bagian sini. Agak rimbun cuy. Mana atap-atapnya udah begini ya kan. Jadi kita balik badan aja dan kita pindah ke bangunan yang sebelahnya. Kalau yang sebelah tuh kayak macam kantor. Cuman kita coba cek ya teman-teman ya. Kita jelajahin apa yang masih tersisa dari pabrik tenun yang terbengkalai yang ada di daerah Mojokerto ini. Gua harus kembali ke bagian jalan raya. Ya, jadi setelah dari bangunan itu kita coba geser ke bagian sana teman-teman ya. Bentar ya, kita tunggu truk ini lewat. Oh, bukan truk sih. Suaranya kayak truk. Aku gak akan masuk ke bagian mes-mesnya yang bagian sini karena rimbun banget teman-teman ya. Sebenarnya itu memanjang sampai ke bagian belakang, cuman ya udahlah kita skip aja. Dan kita fokus ke rute kita yang berikutnya di bagian sini. Wow, jadi ini adalah pabrik cuy. Sebenarnya luas banget pabriknya sampai ke bagian-bagian sana. Oke, gue bawain center dulu karena ada mobil. Tuh, jadi ini penampakan pabriknya dari ujung sini sampai ke ujung bagian timur. Intinya titik inti penelusuranku nih bagian ini sebelumnya. Cuman aku masih penasaran sama eksistensi di bagian mes-mesnya. Kalau ini kayaknya kantornya sih. Dan ada salah satu gedung di bagian sini yang mirip seperti gedung penjara sih ya. Di samping kanan sana, nanti sebelum masuk gue cek dulu bagian gedungnya. Cuman gue kesini dulu nih. Ada salah satu bangunan yang menyita perhatian gue untuk masuk ke bagian sini. Jadi halaman depannya udah lumayan rimbun teman-teman ya. Anjay. Ini kayaknya serem sih ya. Ini auranya udah sorry, ini auranya aja udah beda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gue ganti angle lagi ya. Biar lebih luas jangkauannya. Oke, nggak bisa gue masuk ke situ. Mungkin kita ke bagian belakang aja. Permisi. Kok ada suara ya? Kok ada suara geluduk-geluduk ya? Siapa? Nah, ini nih yang gue bilang ke kalian, bangunan yang seperti penjara. Dan gue mendengar suara dari bagian belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ya, bagian sini memang dari tadi agak lain sih ya. Jadi sebelum aku jelajahi sekarang nih, tadi tuh aku live streaming di TikTok di tempat ini coy. Ternyata suara tetesan hujan bikin halu. Nah, jadi kayak gini bentukannya cuy. Di dalam tuh banyak properti sebenarnya. Kalian lihat ya, banyak sekali sarung-sarung. Ya itu sarung-sarung nih, bekas-bekas sarung semua. Barang-barangnya ditumpuk dijadikan satu di ruangan ini. Cuma ini nggak bisa masuk gua karena terkunci, jadi nggak maksa nggak maksa aku merobos, sorry teman-teman ya. Kita coba ke bagian sini terlebih dahulu. Permisi. Oke, nggak bisa juga. Ya, jadi kayak gini aja. Sebenarnya masih ada tuh kayaknya bagian belakang. Wow, halaman belakangnya agak serem juga sih. Mungkin kita ke bagian depan teman-teman ya. Kita bagian depan. Ini juga nggak bisa dimasukin sebenarnya. Kita cek aja dari depan seperti apa bentukannya, oke? Lalu kemudian kita masuk ke dalam pabriknya. Ini bekas sarungnya nih. Oh iya. Kita coba geser ke sebelah. Pokoknya gue totalitas malam ini nggak afdol rasanya ketika kita menjelajahi bangunan-bangunan seperti ini. Ada satu bangunan yang bikin kita penasaran dan kita nggak masuk ya kan. Jadi makanya gue jelajahin mes-mesnya terlebih dahulu sebelum ke bagian titik inti dari lokasi ini. Ya, lokasi yang gokil sih menurutku, yang berada di daerah Mojokerto. Tadi aku kan dari rumah yang ini ya, sebenarnya bisa sih ya lewat sini nih. Langsung nyampe ke bagian sini. Wih, jadi ada kucing di bagian atasnya. Jadi kita nggak bisa masuk ke bagian ini ya teman-teman ya. Jadi kita fokus aja ke bagian bangunan yang ini. Jadi sebenarnya yang di seberang tuh terlihat seram ya teman-teman ya. Dan itu kucing dari tadi nggak pindah-pindah tuh di bagian ujung terus. Oke lah, biar nggak lama-lama kita langsung masuk aja ke dalam bangunannya. Gue penasaran nih eksistensi tengah malam di bangunan ini seperti apa teman-teman ya. Wow, jadi terlihat banget teman-teman ya. Sebentar, ada motor lewat. Oke, iklan. Nah sebenarnya dari depan bangunan ini sudah bisa ditebak lah ya. Kalau bangunan ini adalah bangunan yang dibangun pada zaman era kolonial Belanda. Dari corak-coraknya, hitam putihnya, bahkan dari segi arsitektur bangunannya. Dan di sini tertera bacaan PT Kesono NV. Ya, salah satu pabrik yang berdiri sejak zaman-zaman Belanda. Mungkin kita langsung masuk aja dalam bangunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini pintunya udah kebuka sih ya. Permisi. Pintunya gede banget ya. Dan ini ruangannya juga luas-luas. Wah, kayaknya nggak bisa nih kita ke bagian sana. Cuman nggak tahu ya, kita lihat dari dalam nanti kayak gimana bentukannya. Kita ke sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak botol-botol aqua di bagian sini. Dan ini toiletnya teman-teman ya. Coba kita cek ya, seperti apa sih toilet zaman-zaman dulu. Bentukannya ya kan. Dan ini banyak tumpukan-tumpukan apa ini? Permisi. Ini kekunci toiletnya. Katanya sih toilet sini. Coba kita cek ke bagian ujung. Ini pelnya aja udah sampai begini lempek. Jadi ini toiletnya. Jadi terlihat benar teman-teman ya. Kalau ini adalah toilet-toilet zaman-zaman Belanda teman-teman ya. Kotakannya kecil buat nampung airnya dan ini buat berak di bagian sini.
Oke, kita lanjut lagi. Ada apa aja di pabrik dan terbengkalai ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita bakalan ke bagian kanan terlebih dahulu, kemudian nanti kita bakalan ke sini lagi. Jadi rute kita memutar, cuy. Wow, udah kotor semua. Sekian lama ditinggal. Ini apa ini? Kelelawar ya teman-teman ya. Oh bukan, nih walet ini mah. Sampai dijadikan sarang burung walet. Ya, sekian lama ditinggalkan, tempat ini menjadi rumah bagi kelelawar ya. Banyak sekali Batman di lokasi ini. Dan ini banyak sekali kotoran-kotoran. Agak bau juga teman-teman ya. Ada ruangan di bagian sini, nanti kita cek terakhir aja bagian sisi bagian kiri. Terlebih dahulu kita telisiri bagian kanan. Cuman ruangan ngeplong aja sih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita nggak bisa dong ke sebelah. Paling sebelah tuh ada bangunan yang menurut gue sih seram sih ya. Cuman nggak bisa diakses. Ngeplong aja udah kayak kandang sapi besar ya. Mungkin dulu di sini terdapat sebuah mesin-mesin. Dan sekarang mesin-mesinnya udah tidak ada teman-teman ya. Ini ditandai dengan adanya besi-besi yang tertancap di bagian sini. Ya mungkin ini mesin-mesin tenun yang ada di lokasi ini. Tuh, banyak sekali bekas-bekas mesinnya. Dan ini digali sih ya. Bentar gue pasang masker dulu ya. Karena ini bau banget teman-teman ya. Maklum aja ini habis hujan jadi agak rada-rada becek di lokasi ini. Ya katanya sih terbengkalai semenjak zaman era kolonial. Berarti ke sekarang itu udah sekitar 26 tahun dong. Tapi tadi aku mendapati sebuah kalender 2016. Katanya sempat beroperasi menjadi apa gitu tempat ini. Permisi. Ruangannya kayak gini doang. Mungkin kita ke bagian belakang ya. Dalamannya ngeplong. Gue akuin sih untuk masalah tingkat kehororannya terutama di bagian ruangan ini energinya lumayan sih menurut gue ya. Ada atmosfer horornya di lokasi ini. Ya semenjak terbengkalainya bahkan semenjak masih aktifnya pabrik ini, desas-desus kabar terkait keangkeran dari pabrik ini udah mulai kerasa sih ya. Mulai dari cerita-cerita karyawan yang sempat kerja di lokasi ini. Bahkan setelah terbengkalai cerita-cerita masyarakat terkait lokasi ini memang pabrik ini angker cuy. Ya, jadi katanya sih penunggu dari pabrik ini adalah sosok siluman ular. Dan uniknya lagi siluman ular ini berkepala kelelawar cuy. Apa jangan-jangan ada korelasinya sama kelelawar yang banyak di lokasi ini? Gue kurang paham. Yang jelas kita jelajahin dan kita clearkan ada apa aja di lokasi ini. Permisi, ada ruangan di bagian sini. Ya, jadi ini ruangan paling belakang. Udah nggak ada pintu lagi untuk menuju ke bangunan berikutnya. Aku penasaran nih belakangnya apa ya. Bagian sini sih ngeplong aja sih ya. Coba kita ke bagian sini. Ada besi di bagian sini. Bentuknya seperti salib. Besi apa kayu? Oh kayu. Gak mungkin lah ya besi masih berdiri kokoh seperti ini. Mungkin kalau udah besi itu udah dicolongin sama orang. Karena kalau aku perhatikan besi-besinya itu pada diambilin. Bahkan tanah-tanahnya dibongkar. Tinggal bangunannya aja nih sama maling gak dirobohin ya kan. Inilah resiko kalau bangunan udah dimasukin maling celuring 363 ya begitu. Oke, aku ketemu ruangan luas lagi di bagian sini. Kayaknya harus pakai 2 senter deh teman-teman ya. Agar objeknya lebih mantap. Kita pakai 2 senter di sini. Nah, biar lebih bagus. Oke, jadi kalau begini kan enak. Biar lebih terang cuy. Halo. Aku teriak dulu nih biar ada aksi dari penunggu ini udah tengah malam banget. Permisi. Ada suara serius. Dari pojok.
Nanti kita ketemu pojok situ kok. Ya, jadi kita kesini dulu. Ada kayak kotak-kotak di bagian sini yang gue nggak tahu fungsinya apa ini. Ini kayaknya buat nyuci-nyuci kain-kainnya yang habis diolah mungkin ya. Dari tadi ada suara dari bagian situ. Cuman kita skip aja. Tunggu aku ya setan ya di bagian situ ya. Tunggu aku di bagian situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangannya sangat becek. Ini kalau hujan banjir di sini nih. Untung cuacanya udah mulai bagus. Oke, kita coba naik. Halo. Ada pintu di bagian sini. Mungkin ditembus ke bagian sana sih. Tapi kayak suara hujan ya. Dan di sini tercium aroma bangkai. Oh, ini toilet. Ada toilet, coba kita periksa toiletnya. Mungkin ini toilet karyawannya. Di sini nih kayak bekas banyak bakaran gitu ya teman-teman ya. Hey! Dengar gak sih? Bahkan banyak bercak-bercak oli. Toiletnya kayak gini doang sih ya. Lihat ya. Tuh. Serius ini. Aku merasakan nuansa yang udah agak kurang kondusif di lokasi ini. Ya. Ini bekas apaan? Gue gak tahu, hitam-hitam begini nih. Tapi kayak oli sih ya. Mungkin dulunya ini ada mesin di lokasi ini. Ada ruangan yang mencurigakan di bagian sini. Coba kita periksa. Oh iya, ini kayaknya bekas oli. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, ini kayaknya ruangan-ruangan mesin inti kayaknya deh. Karena ini ada bekas-bekas olinya sama ada bekas besinya di bagian sini. Menandakan ruangan ini adalah tempat mesinnya. Nah, itu ada kalender di bagian sana. Kalender itu 2016 cuy. Dan ini ada corong. Corongnya serem banget lagi. Ini kayaknya dilobangin sama maling deh. Sorry ya teman-teman ya, agak goyang nih aku lompat ya teman-teman ya. Ini nggak ada tangga, tangganya udah hancur nih. Nah, ini tangga untuk menuju ke ruangan ini, cuman posisinya sekarang udah hancur banget. Oke. Ini ada corong. Ini kayak corong pembakaran bukan? Iya, kayak corong pembakaran ya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lewat lubang ini aja karena di bagian sana udah rimbun sekali. Ada lubang lagi dong di bagian sini. Ya, sepertinya nih tempat mesin-mesinnya. Alangkah bagusnya kalau pas aku explore di sini mesin-mesin yang ada di lokasi ini masih ada sih ya. Cuman ya bisa dibilang aku agak telat juga sih eksplorasi ini. Mesin-mesinnya keburu dimalingin atau mungkin dipindah ke tempat orang yang punya pabrik ini. Ya, jadi kita tembus sama tempat di mana aku mendapati suara-suara aneh di bagian sini nih. Kayaknya dari pojok ini. Aroma dupa kuat banget di lokasi ini cuy. Ya, kita masuk ke ruangan pewarna. Ini pewarna-pewarnanya ada di luar semuanya. Permisi. Ya, jadi ini adalah pewarna-pewarna semua cuy. Warna kuning, ada warna ungu. Buat pewarna kain-kain yang sudah diolah. Dan ini ada bekas ban luar juga. Ya, tidak ada banyak kata yang gue ucapkan dari pabrik ini. Memang nuansanya dapat sih ya. Horor. Cuman sejauh ini eksistensinya cuman suara-suara. Ini yang gue rasakan di sini. Suara-suara sama pergerakan-pergerakan benda sih. Halo. Oke, di sini ada tumpukan-tumpukan bekas kainnya. Dan ini tempat apa gue gak ngerti, sepertinya tempat produksinya bagian sini, kain-kainnya ditarik. Ada pintu dan pintu ini terkunci cuy, nggak perlu gue cek ya. Ruangannya melompong semua.
tapi serem, ya kan? Permisi. Tunjukkan eksistensimu, wahai sing gaib. Oke, gue lewat sini aja. Karena lewat ke sana terlalu becek. Depan-depannya udah rimbun banget, cuy. Ini kok sampai warna ungu begini nih. Becek banget karena memang habis hujan ya. Jadi ruangannya becek kayak gini. Oke, ada ruangan sebelah sini. Atau ada ruangan apaan? Tapi yang pasti rimbun banget dan gak mungkin gue masuk karena terlalu beresiko. Gue takut ular sih. Ya, gak lucu rasanya ketika kita dipatok sama ular. Oke, kita ketemu lagi di sini. Habis mengintari pabrik ini, ada sebuah ruangan yang belum gue cek, yaitu ruangan bagian sini. Jujur di sini nih bau banget. Ada bendera merah putih. Apa gue injek? Kira apaan kan? Jadi ada bangkai di sini. Kayaknya baunya sangat menyengat teman-teman ya. Kayaknya aku nggak lama-lama di bagian sini karena aroma bangkainya itu sangat kuat. Jadi aku buru-buru keluar aja deh. Ya, karena bau cuy, nggak tahan aku. Wes kita mending balik dan coba keluar dari pabrik ini. Ya, jadi kita udah jelajahin dari berbagai sudut ruangan yang ada di pabrik ini cuy. Gua akuin memang pabrik ini sih seram sih ya. Dari segi nuansa memang dapat. Dari depan aja nih aku tadi memperhatikan pabrik ini. Wah, ini pabrik serem banget ya teman-teman ya. Intinya teman-teman, thank you banget yang sudah menonton video gue dari awal sampai akhir. Itulah tadi penelusuran gue di salah satu pabrik tenun yang ada di daerah Mojokerto. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like, yang sudah nge-share. Yang intinya jangan lupa subscribe yang baru bergabung di channel NCC ini. Ya, gue Heri dari Madura, Kut Masopa, Wadama Kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong dere, matur sagalangkong.